Shalom, salam damai sejahtera dan salam pantunggilan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pancaran air hidup hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terambil dari bacaan Kejadian pasal 47 ayat 13 hingga 26. Adapun yang menjadi nas pada renungan hari ini yaitu dari ayat 17. Demikian bunyinya. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu, sapi dan keledainya. Jadi disediakannya bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini ialah eksis di tengah krisis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengingat kembali beberapa waktu yang lalu, Rabu 13 Januari 2021, Presiden kita Bapak Joko Widodo menjadi orang pertama kali di Indonesia yang resmi mendapatkan vaksin COVID-19 ketika dokter istana menyuntikkan vaksin Sinovac di lengan kirinya, seolah ingin memberikan jaminan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses vaksinasi COVID-19. Lantaran banyaknya keraguan mengenai efektivitas dan bahkan efek samping dari vaksin tersebut. Demikianlah memang seharusnya seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, sikap dan kebijakan. Demikian pula sikap yang diambil Yusuf ketika bangsanya mengalami krisis pangan. Pada masa saatnya itu, Yusuf adalah pemimpin yang bijak, yang selalu memikirkan kesejahteraan dan kebaikan bangsanya. Meski ia dipercaya oleh Firaun, Raja Mesir, namun ia tidak berlaku curang, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi ataupun memperkaya diri sendiri. Hal ini terbukti ia membawa seluruh uang hasil penjualan gandum diserahkan kepada Firaun. Ia bekerja penuh dengan dedikasi dan integritas. Dengan kebijakannya, Yusuf telah memelihara kelangsungan hidup rakyatnya dan menjaga kestabilan politik di Mesir saat itu. Hal itu tercermin dari ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Mesir kepadanya. Yusuf merupakan contoh nyata umat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang bisa menjadi berkat bagi bangsanya di masa krisis sekalipun. Dari dua tokoh tersebut, kita bisa mengambil contoh tindakan yang dapat diterapkan pada keadaan saat ini, di mana saat ini bangsa kita juga berada dalam masa krisis akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi yang serba sulit ini, semua serba susah dan banyak orang yang mengeluh. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak bisa cuek dan masa bodoh dengan kondisi yang sekitar kita, dan hanya memikirkan keselamatan serta kepentingan diri sendiri. Eksistensi gereja, baik sebagai sebuah institusi agama maupun pribadi orang percaya sebagai orang Kristen, justru harus nyata hadir dengan berbagai fungsi dan perannya yang sesuai dengan tritugas, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Kita semua diajak untuk bersedia berkarya dan bertindak bersama-sama mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi dunia ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur bahwa hari ini Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami telah belajar ya Tuhan, bahwa di masa-masa sulit ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada sesama kami. Engkau ajarkan kami untuk berempati, untuk bersimpati terhadap sesama kami manusia. Ajari kami Tuhan untuk tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Biarkanlah karya-Mu lah yang menjadi berkat buat kami dan semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.